karena berdasarkan anjuran dokter atau rujukan dokter tensi ibu tinggi sekali, yaitu 150/90. Itu kalau bisa didiamin itu bisa kena stroke. Ibu pasti suka makan yang asin-asin ya? Iya sih Bu, soalnya kemarin saya cek emang 150/90. Terus juga karena saya masaknya makanan yang kayak bergulai gitu, jadi bumbunya agak meledak sama agak kental gitu. Nah, itu dia masalahnya. Ibu itu harus stop masak atau makan makanan yang bersantan dan kurangi garam. Ibu harus masak makanan yang dikukus atau direbus. Iya Bu, masalahnya agak susah karena suami saya sama anak saya itu pengennya makanan yang bergula gitu dan bumbunya banyak. Jadi kalau misalnya agak dikurangi bumbunya, takutnya mereka jadi nggak doyan, terus malah jajan di luar. Kan ibu yang masak, jadi ibu dong yang ngatur keluarga. Kan ibu tahu sendiri kalau ibu sakit. Suami ibu juga harus tahu kalau ibu itu sakit. Pokoknya harus stop masak makanan yang bergorengan. Jadi kira-kira menurut Ibu gimana ya sarannya biar saya bisa mengatur? Baik, selamat pagi Ibu Ratna, boleh silakan duduk. Saya lihat tadi dari catatan dokter hari ini tekanan darah Ibu sedang agak naik ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar hal tersebut dari dokter Ibu? Jujur Ibu, perasaan saya itu takut dan khawatir banget. Dokter bilang tekanan darah saya itu 150/90. Karena itu saya disuruh datang ke sini untuk mengkonsultasikan mengenai makanan yang saya konsumsi. Betul Ibu, baik. Wajar ya Ibu kalau misalkan merasa kaget dan juga khawatir. Mari kita coba diskusikan bersama ya Ibu. Kalau boleh tahu, biasanya masakan apa ya? Yang seperti apa yang sering Ibu siapkan untuk keluarga di rumah? Biasanya sih saya masak gulai, rendang, ayam goreng seperti itu. Karena suami dan anak saya suka makanan yang asin, gurih, kayak gitu. Kalau makanannya cuma dibuat bening doang, mereka kurang selera. Baik, saya mengerti Ibu. Memang tidak mudah ya buat Ibu mengubah kebiasaan makan di keluarga, dan juga apalagi kalau misalkan hidangan yang gurih ataupun bersantan yang sudah jadi tradisi dan kesukaan bersama di rumah. Nah iya betul tuh Bu, kalau misalnya masakannya saya bedain jadi 2 kayak gitu kan terlalu repot sayanya. Cuman kalau saya sama ratain hampir semuanya, takutnya nanti anak saya dan juga suami saya jadinya terlalu banyak jajan di luar. Ya, masuk akal sekali ya Bu, karena pasti lelah kalau harus masak 2 kali. Mengingat kondisi tensi Ibu yang lagi tinggi, kita perlu sedikit-sedikit mengurangi, mungkin mulai dari garamnya dan juga lemaknya. Kira-kira dari masakan sehari-hari Ibu, apakah ada satu hal kecil yang mungkin Ibu bisa kurangin, yang seperti mengurangi bumbunya yang tanpa membuat keluarga Ibu protes kira-kira? Kayaknya kalau saya ngurangin santan di gulai atau saya encerin gitu santannya, mereka nggak bakal tahu ya Bu. Terus untuk kayak kerupuk, ikan asin, kayaknya saya bisa kurangin jumlah pembeliannya karena itu biasanya setiap hari harus ada. Baik Ibu, itu tadi ide yang sangat bagus ya Bu, mulai mengencarkan santan dan juga mengurangi stok ikan. Stok ikan asin di rumah itu adalah langkah awal yang luar biasa. Kira-kira bagaimana Ibu kalau minggu ini dan minggu ini kita fokus ke 2 hal itu tuh dulu, untuk kita lihat apakah dari suami Ibu ataupun anak Ibu itu menyadarinya atau tidak. Baik Bu, mungkin kalau dikurangin sedikit-sedikit seperti itu saya dan keluarga saya masih bisa. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih.